Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sangat saya hormati, segenap jemaah Mushola Al-Musaddiq, terkhusus buat Ketua Bapak Haji Swoto dan selaku penasihat Bapak Haji Sukron dan Bapak Wawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah sholat subuh serta taklim yang mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sebagai hambanya dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk menunaikan kewajiban fardu kita serta menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimat, yaitu dalam rangka untuk thalabul ilmi, di dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji tentang zikrul maut. Apa itu, Pak? Mengingat tentang yang namanya al-maut atau kematian. Di samping juga pentingnya kita untuk memahami terhadap keutamaan orang-orang yang menjenguk di saat mereka sedang dalam keadaan sakit, sehingga di materi pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penambah iman kita, menjadikan salah satu bekal kita di dalam mengiringi bahtera kehidupan menuju satu kehidupan yang tentunya manusia tidak akan selamanya di dunia ini, yang nanti pasti kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan oleh Pak Sukron tadi, habis sholat banyak yang pegang pinggang, bukan pegang kantong ya, pegang pinggang. Kenapa itu, Pak? Pada pegang pinggang. Apa ini menunjukkan tanda-tanda usia kita? Yang jelas bahwa siklus kehidupan itu pasti akan terus berubah. Maka dengan keadaan sebagaimana yang sedang kita alami inilah, itu proses manusia yang nanti pada akhirnya pun manusia pasti akan mendapatkan yang namanya al-maut. Berkaitan dengan kematian ini Bapak-bapak, itu sesuatu yang pasti, yang hak dan akan terjadi. Sehebat apapun orang
itu pasti mati bapak-bapak. Orang sakit nih, dibawa ke dokter, dokternya mahal ya. Sampai ke Singapura, sampai ke Cina, bahkan rumah sakitnya termahal. Ya kalau mati sudah saatnya, maka semua itu tidak bisa ditolak, karena memang itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. Ini adalah berkaitan bahwasanya manusia pasti akan dijumpai yang namanya al-maut. Makanya kalau orang kepingin selamat, saya ingin buat bunker yang kuat ya, saya ingin memiliki badan yang sehat, olahraga setiap hari, makanan yang bergizi, mati tetap mati. Iya Pak ya. Karena banyak orang-orang yang cara pola hidupnya sehat, olahraganya sehat, tetapi itu tidak menjadi satu jaminan untuk bisa memperpanjang usia. Karena kalau memang usia sudah ditentukan, apapun yang dilakukan itu hanya Allah yang berkehendak. Maka di dalam surah tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Aina matakunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Aina dimanapun kamu ya, aina matakunu dimanapun kamu berada ya, mau di masjid, mau di musola, mau di rumah sakit ya, mau di laut, yudrikukumul mautu, pasti akan datang kepada kalian yang namanya al-maut, walau kuntum fi burujim musayyadah, dan sekalipun berada di dalam tembok yang sangat kuat dan kokoh. Makanya kejadian-kejadian tentang kematian Bapak ini banyak sekali kita saksikan. Ada orang yang lagi joget, lagi ngibing tahu Pak? Lagi ngibing ya, tiba-tiba oleng meninggal. Ada orang yang lagi pidato ya dengan sehebat-hebatnya, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang lagi main bola kenceng mau nendang, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang lagi menjadi reporter, tiba-tiba meninggal dunia. Jadi apapun itu kematian saat sudah dijanjikan oleh Allah, maka semua itu tidak bisa untuk diajukan, tidak juga bisa untuk diundurkan. Itulah yang namanya kematian. Sehingga sebelum datangnya kematian ini, seberapa besarkah persiapan yang harus kita miliki Bapak-bapak, agar setelah kematian seseorang itu akan mendapatkan keselamatan, yaitu dengan amal-amal yang telah dilakukan di saat hidup di dunia ini. Nah, kemudian wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka memperoleh kebaikan, ini ada orang-orang yang memiliki hati yang munafik, maka mereka akan mengatakan hadhihi min indillah, inilah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang menolak nabinya. Sebelum datangnya Islam Bapak-bapak, itu orang percaya dengan Injil ya. Bahkan mereka menunggu akan lahirnya seorang nabi. Tetapi ketika nabi yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata bukan dari bangsa mereka, lalu mereka pun menolak. Bahkan ketika nabi bukan dari bangsa mereka, itu akan dibunuh. Ini sama dengan orang-orang yang munafik. Mereka percaya kepada Allah, karena yang menurunkan Taurat adalah Allah, yang menurunkan Injil adalah Allah. Tetapi karena sifat-sifat kebencian kepada seseorang, dikeluarkannya iblis dari surga sebab karena apa? Ada kesombongan di dalam hatinya. Walaupun dia beriman kepada Allah, karena sombong kepada manusia, maka itu tidak menjadikan jaminan dia untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang munafik.
Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia katakan ini dari Allah. Betul, karena kebaikan adalah dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, yaqulu hadhihi min 'indik. Mereka mengatakan bahwa ini adalah dari engkau Muhammad. Jadi dianggap Nabi Muhammad itu sebagai pembawa keburukan. Tapi Allah kuatkan dengan keimanan, Allah kuatkan hati Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka, kullu min indillah. Katakanlah semua baik dan buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Jadi itulah orang-orang munafik, sehingga hampir-hampir dia tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, bahwa ketika manusia diberikan sakit, yaitu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah diberikan kebaikan, kenikmatan juga berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya memberikan satu berita, memberikan kabar ketika manusia berdoa. Dengan doa ini adalah sebagai sebuah wasilah, ya, sebagai salah satu perantara bagaimana diijabah doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kematian itu pasti akan datang, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW itu senantiasa diberikan nasihat, diberikan berbagai petuah, diberikan sabdanya oleh Rasulullah SAW agar kita tidak terlena dengan dunia ini. Karena suatu saat dunia ini pasti akan terlepaskan. Salah satu orang itu akan bisa melihat bahwasanya bagaimana ketika kenikmatan itu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja seseorang diberikan ujian oleh Allah dengan sakit misalnya, itu kan sudah gak karu-karuan badan, Pak. Makannya juga sudah tidak merasa enak. Makanan yang lezat bisa saja di lidah kita menjadi pahit. Wajah auranya diambil, dosanya juga diambil. Sebenarnya orang yang sakit itu sebenarnya orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ngeluh ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bersabar dan memohon diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu. Maka di dalam kitab hadis sahih Tirmidzi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikraha dzimiladzati, perbanyaklah olehmu untuk mengingat tentang yang bisa memutus kelezatan. Jadi ada satu, Pak, yang bisa memutus kelezatan. Hidup di dunia ini kan lezat, Pak. Tidur lezat, makan lezat, menikmati segala fasilitas hidup ini adalah merupakan kenikmatan. Tetapi ingat, itu akan menjadi satu pemutus. Apa? Yakni al-mauta, yaitu yang disebut dengan kematian. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, apa itu sudah terputus, Pak. Harta kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, makanan keseharian kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan apa, Pak? Nama kita, ya. Yang kita tinggalkan harta kita kalau punya harta. Yang kita tinggalkan sawah kalau punya sawah. Mobil dibawa enggak dibawa. Itu pemutus yang namanya kelezatan dunia. Apa yang disebut dengan al-maut, itu tentang kematian, Pak. Ya. Nah ini bapak-bapak, sehingga dengan sakit pinggang ini mengingatkan kepada kita, Pak. Jangankan Pak Sukron, saya juga kadang-kadang sering sakit pinggang, masih muda, Pak. Ya, artinya apa? Itu manusia tidak memiliki kekuatan dan daya upaya. Semua itu bahwasanya hanya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah pentingnya kita agar hidup ini benar-benar berhati-hati, Pak. Jadi kalau orang ingat mati, kita ingat tentang kehidupan akhirat, agar kita hidupnya ini berhati-hati, tidak ngawur,
Ya Pak ya, karena banyak orang yang hidupnya semaunya dewek. Jadi tidak lagi mau untuk menjadi orang-orang yang baik itu Pak. Nah, akhirnya dari pelajaran ini bisa kita lihat ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikisahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, di saat saya sedang bersama dengan Nabi, ya, faja'ahu rajulun minal ansar, datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedang ngobrol nih Pak Nabi. Kemudian datang dari pemuda Ansor, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi. Dia mengucapkan salam. Ya. Lalu orang ini mengatakan begini Pak, Sumakal ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Nabi. Apa yang ditanyakan oleh orang tadi bapak-bapak? Dia mengatakan ayyul mu'minina afdal. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, orang beriman manakah yang paling baik ya Rasulullah? Jadi ditanya, ya Rasul, orang yang beriman yang paling baik itu yang mana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya ahsanuhum khuluqan, adalah di antara mereka orang yang akhlaknya baik. Jadi kalau orang memiliki akhlak yang bagus bapak-bapak, itu adalah orang yang terbaik menjadi seorang mukmin. Karena Nabi diutus oleh Allah adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang baik seorang muslim itu seperti apa bapak-bapak? Banyak hal. Sebagaimana perilakunya, perkataannya, pakaiannya, sikapnya kepada tetangga. Ketika ada orang bertamu, ya tamu itu kita sambut, kita jamu, ya. Ada di rumah kita tanyakan tentang kabar dan beritanya. Kemudian kita memperlakukan mereka sebagaimana seorang yang kita muliakan. Itu adalah akhlak yang mulia. Kita antarkan ketika dia mau pulang, ya Pak ya. Ini kalau ada tamu, kita sambut, ya. Kalau sudah pamit, kita antar Pak tamu itu. Kalau perlu sampai ke gerbang, kita lihat sampai dia pergi. Ini jangan sampai kemudian pas lagi pamit keluar dari pintunya langsung kita tutup, belum keluar dari halaman, kita antarkan dulu itu Pak ke halaman, ya. Itu namanya akhlak kita di dalam memperlakukan tamu kita. Kemudian bertanya lagi tadi, qala fa'ayyul mu'minina ahyasu ya Rasul, mukmin yang cerdas itu yang seperti apa ya Rasulullah? Begitu pertanyaannya lagi. Kemudian Rasul mengatakan qol aksaruhum lil mauti dzikran, adalah orang di antara mereka yang banyak mengingat yang namanya mati. Kalau mengingat mati itu caranya gimana Pak? Mati. Gimana cara mengingat mati? Cara mengingat mati itu adalah bahwasanya kita senantiasa agar selalu ingat kepada Allah bahwa hidup ini hanya sementara. Ingat, sehingga di saat ingat kepada Allah, pada saat kita sedang di jalan bawa mobil, wah udah waktu ini, nah, yuk kita sholat dulu. Lah itu adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa mengingat terhadap kematian. Orang yang mengingat mati adalah orang yang selalu ingin berbuat baik agar kebaikan ini bisa menyelamatkan nanti pada saat hidup di akhirat. Nah itu satu bagian kita agar termasuk orang-orang yang cerdas Pak. Orang-orang yang cerdas itu orang benar-benar mengingat bahwa hidupnya itu sementara saja Pak. Kalau orang Jawa bilang apa Pak Suboto? Mampir ngombe. Ngombe itu ngombe Pak.
minum ya. Artinya Pak, orang minum lama nggak Pak? Nggak lama. Orang minum lama nggak lama. Lah, jadi orang yang menggambarkan hidup sebagaimana hanya mampir minum, hidup ini tidak lama. Kalau disia-siakan, maka kehidupan ini akan menyesal dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana dikatakan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, adalah orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, Pak. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan paling baik setelah kematian. Maksudnya apa? Ibadahnya disempurnakan, Pak. Ya. Puasanya disempurnakan, hartanya disempurnakan. Apa? Kita punya harta, itu kita zakati. Kita punya harta sebagian kita infakkan. Kita punya ibadah, kita tambah yang sunnah. Ya, kita sempurnakan yang wajib. Itu adalah ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ibadah-ibadah kita, hati kita, menata jiwa kita. Kita harus selesai dengan diri kita. Artinya membersihkan hati kita, jangan sampai memiliki perbuatan-perbuatan dosa yang kemudian itu akan menyebabkan nanti menjadi berat timbangan buruk di akhirat. Nah, orang yang mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kematian itu ulaikal akyas, itulah yang disebut dengan orang yang berakal, orang yang cerdas, Pak, orang yang pandai. Ini kalau kita duduk subuh di sini kan sebenarnya mempersiapkan apa, Pak? Mati. Jadi mempersiapkan mati itu ada yang salah memahaminya. Pernah ada suatu ketika orang yang tanya, memang itu orang jarang sholat. Emang nggak ingat mati? Ingat mati saya kok. Itu saya sudah siapin kain kafan itu. Jadi cara mempersiapkan mati, dia mempersiapkan kain kafan. Hidup ibadah tapi malah kagak. Jadi saya nggak takut mati, udah saya siapin kain kafan. Jadi yang disebut mempersiapkan kematian itu apa, Pak? Perilakunya, ibadahnya. Masalah kain kafan kan urusan orang hidup. Iya. Urusan yang hidup biarin aja, mau dibungkus pakai tikar kayak, mau dibungkus pakai anduk. Tapi yang paling penting adalah yang dibungkus, kan? Yang dibungkus, bukan pembungkusnya. Ya kalau orang nggak beriman mau dibungkus pakai mutiara juga ya tetap tidak memberi manfaat apa-apa. Jadi yang namanya mempersiapkan kematian itu adalah bagaimana mempersiapkan akhlak dan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga bapak-bapak hidup dalam kehidupan ini kita juga perlu untuk merealisasikan atau memberikan hak kepada saudara-saudara kita. Bahkan kata Nabi di dalam hadisnya bahwasanya hakul muslim alal muslim situn. Ada 6, Pak, hak muslim yang satu kepada muslim yang lain. Ada 6, Pak, hak itu ya. Hak itu apa? Sesuatu yang diterima kepada muslim yang lain. Kemudian ditanya, kila mahuna ya Rasulullah, 6 itu apa ya Nabi? Nah, kemudian Nabi mengatakan, qal idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan saudaramu di jalan, ucapkanlah salam. Jadi kalau ketemu saudara kita itu jangan cuma lewat doang. Simpangan mah simpangan, nanya mah kagak. Ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji, mau kemana? Kan enak ya, salaman, ngopi dulu, ngopi, ngerokok dan sebagainya, kan gitu ya. Salam itu apa? Memang Islam adalah menyebarkan terhadap keselamatan. Itu ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi belanja di warung, ketemu tetangganya, mengucapkan salam. Salam Bu, ya mau belanja apa? Ikan peda, kan enak. Ini lagi kurang duitnya. Nah, kalau ngucapin salam kan bisa jadi udah nih pakai ini dulu aja gitu kan. Nah, itu artinya mengucapkan salam. Ya. Jadi jangan sampai saudara muslim itu ketemu tidak saling menyapa. Ya. Harus mengucapkan salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang maka supaya dipenuhi. Ini kan yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang bingung Pak ya. Ini yang undang ada 5 orang nih misalnya.
Yang undang 5 orang Pak, ini mau didatangin semua, nggak datang, nggak enak gitu kan Pak ya. Maka prioritaskan orang yang undang lebih dahulu, yang lebih dekat. Karena memang kadang-kadang manusia itu kan ada batasannya Pak ya, betul? Kemampuan manusia kan ada batasannya, sehingga undangan maka yang lebih dahulu yang kita prioritaskan, yang lebih penting di antara yang lain. Syukur-syukur bisa kita hadir di antara undangan-undangan itu. Karena memang manusia itu kan kondisi itu berbeda-beda Bapak-bapak. Kemudian yang ketiga, wa idza istansohaka fansahlah. Apabila ada saudaramu yang minta nasihat, fansahlah, maka nasihatilah. Jadi gini Pak, kalau ada tetangga, ada saudara kita yang minta nasihat, curhat ya, kan orang kadang-kadang guna Pak, nyelesain sendiri enggak bisa. Dengerin itu Pak, ketika lagi dia curhat, ketika dia lagi mengadu tentang keadaannya, malah diomelin lagi, ya sih kamu begitu. Makanya kira-kira gimana Pak? Kalau orang lagi curhat nih, tiba-tiba malah disalahin, apa yang terjadi? Putus, kita nasihatin, ya udah sabar Pak, masalahnya di mana gitu kan. Nah sehingga saya pernah dulu belajar tentang psikologis, apa namanya itu ya, tentang psikologis. Jadi kalau di rumah sakit jiwa itu Pak, dokter cara mengobatin orang itu adalah dengan mendengarkan. Orang gila itu sebab kenapa gila Pak? Karena tidak ada yang nemenin, nggak ada temen curhat. Makanya orang-orang ketika sudah mengalami oleng itu Pak, sehingga banyak sekali kasus orang terjadi bunuh diri. Sebab masalahnya apa? Nggak ada tempat bertanya, nggak ada yang nasihati. Sudah nasihatin, sudah terlambat. Kenapa? Orangnya sudah minggir tuh di pinggir laut, baru dinasihatin. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Nyemplung juga. Kan berarti sudah masalah akumulasi yang banyak sekali. Lah itu pentingnya kenapa Islam mengajarkan kalau ada saudaramu minta nasihat, minta curhat, berikanlah ya, berikanlah bimbingan. Sebab banyak sekali orang yang kemudian terlambat pada akhirnya kan. Ada yang dari lantai 7 terjun pluk mati. Ada yang di sungai ya, motor diparkir, orangnya nggak ada, ternyata udah nyemplung. Itu kenapa? Maka Islam di sini barangkali penting sekali mendampingin orang-orang yang kita berikan nasihat, berikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Wa idza atasa fahamidallah fasamidhu. Jadi apabila ada orang yang bersin, ucapkan alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Kita doakan Pak orang yang bersin itu. Kenapa? Orang yang bersin adalah nikmat enggak Pak orang bersin? Nikmat enggak Bu orang bersin Bu? Kalau nggak bersin kita nyari matahari Pak ya, iya nggak? Haji, iya Pak ya, enak itu rasanya, kayak dikelitik-kelitik. Nah kalau menguap kita harus menutup. Jadi jangan menguap nggak ditutup Pak, kayak kuda apa itu? Kuda Nil. Jadi bisa laler masuk semua. Lah ini artinya bahwa kita hidup bertetangga. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila ada yang sakit maka kunjungilah. Ya, ada yang sakit Pak, kita kunjungin. Ya, sakit boyok kunjungin nggak ini Pak? Kunjungin, pijutin ya. Ada yang sakit tetangga kita kunjungin, kita jenguk Bapak-bapak. Wa idza mata fattabihu, dan apabila ada yang meninggal kita iringkan jenazahnya. Kenapa? Karena mengantarkan di peristirahatan terakhir sebagai ucapan selamat jalan, serta kita doakan karena dia akan menghadapi 2 malaikat. Namanya malaikat apa Pak? Mungkar dan Nakir. Makanya orang kalau meninggal dunia sebelumnya dalam keadaan sakaratul maut, lakinu mautakum qaulu la ilaha illallah. Ketika ada orang mau meninggal dunia, dampingin, ajarkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau malaikat Israel sudah datang Pak, ya,
malaikat Israel datang memanggil. Terusnya apa saya nggak hafal. Bu, hafal nggak Bu? Hafal itu hafal. Ya, jadi kondisi yang demikian itu, maka ajarkan kalimat-kalimat tauhid. Ini Pak ya, itu diantaranya. Nah, kenapa Rasulullah memberikan atau memerintahkan kepada kita untuk mengunjungi orang yang sakit, Bapak-bapak? Di sini dijelaskan oleh Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udul maridah. Jenguklah olehmu orang-orang yang sakit. Ini kalau kita menjenguk saudara kita sudah berapa hari kira-kira Pak? Karena biasanya sekarang cukup pakai WA ya Pak ya. Saudara kita sedang sakit, mari kita doakan. Tulis. Ya, semoga lekas sembuh. Ini yang ngomong tangan atau mulut? Tangan. Nah, sudah cukup. Tapi seutama-utamanya adalah kita jengukul marid, kunjungilah itu Pak ya, orang sakit di antara kalian, wa adba'ul janazata, dan iringilah jenazah olehmu, tudzakkirukumul akhirat, karena itu akan mengingat kamu yang namanya akhirat. Itu Pak ya. Nah, ternyata orang yang menengok orang yang sakit, ibu dan bapak, itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Apalagi orang yang sakit adalah orang yang soleh. Dikatakan oleh Nabi, man ada maridan salihan, siapa yang menengok orang yang sakit, nah orang itu adalah orang yang soleh. Ya, sholat berjamaahnya di musola, musadi nggak pernah putus. Ya, baca Qur'annya tidak pernah putus, berbuat amal kebaikan dengan saudaranya enggak pernah putus. Itu namanya orang soleh Pak. Ciri-ciri orang soleh adalah orang yang mendirikan soleh, itu udah titik. Itu insya Allah husnul khotimah, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu. Nah, orang yang menengok orang yang soleh, kharaja ma'ahu sab'una malakan, mereka akan diiringi oleh 70 malaikat Pak. Ini kita dari rumah nih, nengok ke rumah si A yang sedang sakit, itu 70 malaikat ngiringin kita. Bapak ngelihat nggak? Nggak ngelihat, nggak ngelihat Pak. Kalau ngelihat, orang semua nengok orang yang sakit. Ya, karena nggak ngelihat, akhirnya orang hanya iman. Nah, ngapain malaikat itu ngikutin bapak-bapak yang nengok orang yang sedang sakit, ibu-ibu yang sedang sakit? Yastaghfiruna lahu, mereka memohonkan ampun. 70 malaikat sama-sama istighfar, Allahumma gfir lahu li fulan. Coba kita didoakan diampuni dosanya oleh 70 malaikat. Nah, kalau kita doa begini kan istighfar sendiri-sendiri Pak, astagfirullahaladzim. Tapi orang yang menengok orang yang sakit itu akan dimintakan ampun oleh Allah oleh 70 malaikat. Wa yakhrujuna min baitil marid, dan dia malaikat keluar dari rumah si sakit akan menyertai orang yang menengok yang tadi, wayat khuluna ila baitihi, diantar dia sampai ke rumah. Jadi orang yang nengok orang sakit itu Pak diantar Pak, diantar oleh malaikat sampai ke rumah sakit. Kemudian nanti pulangnya diikuti oleh malaikat Pak. Jadi barang siapa yang kepengin setiap hari diikuti oleh malaikat, maka sering-sering nengok orang sakit. Kapan kerjanya ya? Nah, itu bapak-bapak ya, ini sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, wa qala alaihi salam, man ada maridan lam yazal fi khirfatil jannah. Jadi orang yang menengok orang yang sakit, selalu dia berada di taman-taman surga bapak-bapak ya. Jadi kalau nengok orang sakit itu berada di taman-taman surga. Ini ada yang sakit nggak? Ada. Haji Gus ya. Sudah nengok belum? Alhamdulillah, berarti Bapak diiringi oleh 70 malaikat. Yastaghfiruna, mereka akan memohon ampun. Nah, lalu bagaimana adab kita menengok orang sakit Bapak-bapak? Ya, apakah cukup kita hanya membawa buah? Kan gitu Pak ya. Nah, itu dikatakan oleh Nabi, wa min tamami ayyadatil marid. Dan dari kesempurnaan tentang orang yang menengok orang yang sakit bapak-bapak adalah ayat doa ahadukum yadahu ala wajihi, supaya meletakkan tangannya di keningnya ya Pak ya, tapi jangan ditabok di apa Pak,
Ya, dipegang, pegang. Ini bukan karena nggak sopan, tapi karena kasih sayang Pak, dipegang. Itu jidatnya dipegang. Ya. Tapi kalau perempuan jangan. Pak Swota pasti hati-hati. Jangan ditengok perempuan. Ini rebutan. Oh iya, ini alat sebelah sini alat nih. Itu lama. Itu tujuannya beda itu Pak. Ya, jadi letakkan Pak ini ya. Di Pak Wawan ya, letakkan di apa? Kening ya, di kening. Di kening Pak ya. Di keningnya au ala yadihi, atau di tangannya Pak. Di tangan. Pegang tangannya. Tapi kalau perempuan jangan juga ya Pak ya. Nah, ntar dilus-lus lah gitu. Dilus. Fayas alluhu kaifa huwa. Ditanya, Mas sakit apa? Ya kan? Sudah berapa hari? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Saya kemarin 3 hari ambruk Pak. 3 hari ambruk ya. Wah, saya sampai mau dirawat itu Pak. Jadi istri udah siap-siap itu Pak. Wong saya dehidrasi itu kemarin Pak. Udah telepon rumah sakit, tapi saya bilang udah ntar dulu deh, kalau saya keluar angin nggak usah ke rumah sakit. Alhamdulillah keluar angin Pak Dut gitu ya. Tapi pas keluar angin nggak keluar angin lagi tuh. Udahlah, saya bismillah aja, saya nggak mau dirawat ini. Yang penting nggak apa-apa saya sakit. Itu hari Rabu yang kemarin Pak. Yang penting nanti malam Minggu subuh saya harus bisa ngajar yang jadi minum madu. Udah gitu Pak, minum madu, saya hantam itu aja Pak. Ama yang penting minum air putih Pak. Udah dehidrasi itu Pak, Masya Allah. Itu sakit ya. Tapi saya kalau sakit nggak pernah ngomong-ngomong Pak. Ya, saya hanya mohon ya Allah berikan aku kesehatan. Jadi ditanya sakitnya kenapa? Itu Pak ya. Ditanya ini kemarin kebetulan saya gara-gara makan ketan. Ditanya gitu, akhirnya dirawat. Ada nggak yang begitu Pak? Ada kadang-kadang, karena sebab makanan itu bisa orang kemudian beler nggak karu-karu. Nah itu salah satunya. Yaudah doakan supaya cepat sembuh. Nah kemudian watamamu tahiyyatikum bainakumul musafahah ya. Jadi sempurnanya adalah supaya nanti setelah selesai kita bermusafahah, salaman Pak ya. Kita salaman supaya apa-apa yang telah dihadapi itu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita doakan Pak orang yang sakit itu. Apa doanya? Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta safiya ila anta sifaan la yughadiru saqaman. Artinya apa Pak? Tuhan segala manusia, hilangkan penyakit ya, sembuhkanlah, bahwa engkau adalah penyembuh, tidak ada penawar selain daripada nawarmu yang menghabiskan sakit daripada penyakit. Jadi dengan datangnya doa kita, termasuk bapak-bapak, kalau ada saudara kita non muslim, kita nengok ya, itu salah satunya kita doakan juga mereka supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Karena untuk kebaikan sesama manusia itu harus demikian itu bapak-bapak. Nah ini bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan diantaranya juga nanti bapak-bapak, yang namanya mati ada yang hidup ya Pak ya, ada yang sembuh, ada yang enggak sembuh. Kalau misalnya enggak sembuh kemudian meninggal dunia, kita doakan mereka. Apa doanya? Allahumma gfir li fulan bil fulan, ya Allah ampunilah dosanya, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghadirin, ya Allah hendaklah engkau nanti menjadikan pengganti untuk anak keturunannya dan peliharalah mereka, waghfir lana, dan ampunilah kami, walahu, dan ampunilah si mayit tadi, ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburnya, wa nawir lahu fi, dan berikanlah cahaya di dalam kuburnya. Ini doa Pak. Kalau yang sakit kemudian meninggal dunia, namanya orang sakit Pak. Kadang-kadang demikian. Kenapa demikian? Karena ini membantu saudara kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa
Apa alasannya? Karena Nabi mengatakan ma min muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia fayashhadu lahu arba'atun min jironnihil adnaina, apabila disaksikan oleh 4 tetangganya, Pak, 4 tetangganya yang datang bertakziah mendoakan Allahumma ighfir lil fulan, kemudian annahum la ya'lamuna minhu ila khairan, dia tidak mengetahui si mayit ini kecuali yang baik-baik, yang baik yang diketahui. Apa kata Allah? Ila qalallahu ta'ala qad qabiltu qaulakum, aku terima doa kamu, aku terima pernyataan kamu, wa ghafartu lahum ma la ta'lamuna, dan aku ampuni kalian berdua yang hidup maupun yang meninggal dunia tanpa sepengetahuan kalian. Jadi kesaksian tetangga untuk mendoakan tentang kebaikan, Pak, ini akan membantu qabiltu qaulakum, tentang diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Ibu dan Bapak, dan insya Allah kita mudah-mudahan menjadi orang yang cerdas, orang yang mengingat terhadap persiapan kehidupan setelah kematian. Mari kita hiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia, dengan nilai-nilai kebaikan yang bisa menyelamatkan serta memberatkan timbangan amal soleh kita nanti di akhirat. Saya kira itu Pak Sukron, Pak Wawan, dan Pak Haji. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilakan.